Satyawira, Jala Dharma. Masa-masa sulit akan mengujiku, tetapi tidak dapat menghancurkan mimpiku. Hai Sobat Kolilamil, bersama saya Serda Febi di Kolilamil News. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Kolilamil News Weekly. Untuk kesekian kalinya, prajurit Kolin Lamil dari Satlin Lamil 1 KLS Isyarat Septenando Horomati kembali menorehkan prestasi dalam ajang kejuaraan Stand Up Paddle Race, Waduk Manggar Sport Festival yang dihelat dari tanggal 14 sampai 15 Desember di Waduk Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur. Di mana dalam ajang tersebut prajurit Kolin Lamil mempersembahkan 1 medali emas pada kategori Open Man jarak 10 km, diikuti 1 medali perak pada teknikal jarak 1000 meter, dan 1 medali perak di nomor lomba sprint 200 meter. Setelah melaksanakan apel pagi, seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil menghadiri acara sosialisasi demam berdarah dengue dan African Swine Fever yang disampaikan oleh Diskes Kolin Lamil bertempat di Auning Selatan Mako, Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sosialisasi ini dibuka oleh Kadiskes Kolin Lamil Letkol Laut Kesehatan Dr. Imade Ari dengan pemateri Pendate K3B Dr. Bintang dan Letu Laut Kesehatan Dr. Dio Digdaya. Rapat Kerja Teknis Pengawasan TNI Angkatan Laut tahun 2024 dibuka secara langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dipusatkan di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Rakerniswas tahun ini mengusung tema penguatan peran APIP melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Tampak hadir mengikuti kegiatan tersebut, Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Kunto Cahyono. Dalam hal ini mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo dan para peserta jajaran Inspektorat seluruh Indonesia, kegiatan ini juga dapat diikuti secara virtual melalui video conference. Kementerian Keuangan dalam hal ini, Bea Cukai secara resmi memulai pemberlakuan alat pemindai peti kemas barang impor dan ekspor yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dan juga turut dihadiri Kepala Keuangan Wilayah Kolin Lamil Kolonel Laut Suplai Agung Widodo, dalam hal ini mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prajurit dan PNS Kolin Lamil mengikuti upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 di Lapangan Mulyono Silam Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Muhammad Riza. Dengan tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, Kepala Staf Kolin Lamil mengajak seluruh jajarannya agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin serah terima jabatan strategis di TNI AL, bertempat di Lapangan Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Adapun jabatan yang diserah terimakan yakni Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut dan Komandan Pusat Komando, Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Tampak hadir dalam sertijab Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri, Kolin Lamil Nyonya Irna Krisno Utomo, serta dihadiri seluruh pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI AL dan ibu-ibu Jala Senastri. Inspektur Jenderal TNI, Letjen Muhammad Saleh Mustafa mewakili Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto melepas 120 personil Satgas Maritim Task Force TNI Kontingen Garuda, 28P United Nations Interim Force in Lebanon, di Mabes TNI, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Kunto Cahyono, dalam hal ini mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, para pejabat utama Mabes TNI dan Mabesal. Irjen TNI dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa suatu kehormatan sekaligus kepercayaan bagi seluruh personel Satgas untuk mengemban tugas negara di kancah internasional. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melepas keberangkatan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang akan melaksanakan misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas Maritim Task Force TNI Konga 28P Unifil Lebanon 2024-2025 di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo
turut hadir dalam upacara pelepasan bersama para pejabat utama Mabesal dan para Pangkotama TNI AL. Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali hadir pada acara olahraga bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang digelar di Lapangan Trisila, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, dengan mengusung tema Kowal Kreatif dan Inovatif guna menumbuhkan semangat juang serta profesionalisme prajurit wanita TNI AL. Tampak hadir Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Irna Krisno Utomo. Acara diawali dengan pelaksanaan senam tamang pungkisah, dilanjutkan dengan lomba jalan sehat mengelilingi komplek Mabesal. TNI AL menyediakan lebih dari 1.000 porsi makan bergizi untuk siswa-siswi pelajar. Dalam hal ini, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi oleh pejabat utama TNI AL, para pimpinan Komando Utama TNI AL di wilayah Jakarta, Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, turut hadir dan melakukan kunjungan dan peninjauan ke Dapur Umum TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Dapur Brigif 1, Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Febi beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Lamil News berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.